Tino makan sebuah permen sebelum muntah. Tino jatuh ke lantai dan mulai kejang-kejang. Kasus ini pun akhirnya diselidiki oleh pihak yang berwenang. Roni bilang ada satu ciri khas yang ditunjukkan oleh pemilik rumah itu. Dia nggak punya tangan yang berbulu seperti yang dijelaskan oleh si Roni. Dan ternyata diketahui kalau Roni itu orang yang banyak masalah. Tapi naasnya saat tiba di instalasi kesehatan, nyawa anak itu sudah tidak tertolong. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Seorang anak laki-laki dibawa ke instalasi kesehatan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Waktu datang, tubuhnya sudah terkulai lemas, dia sudah nggak bergerak, dan juga ada bekas muntahan di sekitar mulutnya. Ini menunjukkan kalau anak laki-laki tersebut sudah mengalami hal yang sangat buruk. Dan saat itu orang tuanya dalam keadaan cemas, mereka separuh menangis, memohon sama dokter dan perawat untuk menyelamatkan nyawa anak mereka entah bagaimana caranya. Tapi naasnya saat tiba di instalasi kesehatan, nyawa anak itu sudah tidak tertolong. Diduga anak tersebut meninggal dalam perjalanan menuju instalasi kesehatan tersebut. Dokter dan perawat yang bertugas langsung menanyakan kepada orang tua anak ini apa yang sebenarnya terjadi sampai anak ini bisa berada dalam kondisi separah ini. Sang ayah sambil menangis mengatakan bahwa anaknya ini sebelum sakit sempat makan sebuah permen. Mendengar itu pun dokter merasa bingung. Dia bertanya-tanya, kira-kira permen apa ya yang sudah dimakan anak ini? Kok efeknya bisa sampai separah ini? Sebelum masuk lebih jauh, mari kita lihat latar belakang kasus ini terlebih dahulu ya teman-teman. Anak laki-laki yang menjadi korban tersebut kita sebut saja namanya Tino. Dia ini adalah putra dari pasangan bernama Roni dan Nana. Setiap hari Tino ini berangkat ke sekolah bersama saudari kembarnya yang sebut saja namanya Lisa. Awalnya keluarga Tino ini hidup dengan bahagia. Mereka harmonis, sama sekali nggak ada masalah yang berarti. Sampai akhirnya satu peristiwa mengubah semuanya dan kemudian malah mengguncang dan bahkan ya sampai menghancurkan keluarga ini. Jadi malam itu Tino sama Lisa, mereka berdua pakai kostum dan kemudian keliling di lingkungan rumahnya mereka. Karena saat itu memang sedang malam Halloween. Jadi seperti tradisi di sana pada malam Halloween, anak-anak akan mengetuk pintu rumah tetangga dan minta permen atau hadiah kecil lainnya. Biasanya nih, anak-anak ini kan pakai kostum hantu atau karakter fiksi favorit mereka yang membuat suasana udah pasti semakin seru. Anak-anak kecil akan ngetuk pintu rumah tetangga sambil berseru, trick or treat. Nah, trick di sini berarti nakal dan treat berarti hadiah. Jadi anak-anak ini seakan-akan ngasih pilihan ke tetangga, kasih kami hadiah entah permen, coklat atau makanan manis lainnya, atau kami akan menjahili Anda. Dan tetangga yang buka pintu sudah pasti memilih untuk memberi hadiah. Jadi hari itu Tino sama Lisa berkeliling ditemani ayah mereka yang namanya Roni tadi. Selain sama Roni, ayah mereka ada juga 5 orang teman mereka yang juga ikut. Mulailah mereka melakukan trick or treat dan mulai mengetuk pintu rumah tetangga. Tentu aja untuk minta permen, coklat, dan hadiah lainnya. Sampai akhirnya tibalah mereka di satu rumah yang kelihatan sedikit berbeda dari rumah-rumah lainnya. Jadi rumah-rumah tetangga itu biasa penuh dengan dekorasi Halloween. Biasanya ada labu, ada mainan laba-laba, lampu warna-warni, patung yang menyerupai tokoh hantu yang serem. Tapi teman-teman, rumah yang satu ini malah kosong dan sama sekali nggak ada hiasan Halloween. Beberapa lampu rumah tersebut itu nggak nyala, membuat suasananya itu semakin mencekam. Dan bahkan nih, rumput di halaman rumah juga belum dipotong oleh pemiliknya. Jadi seakan-akan ini kayak rumah angker. Walaupun begitu, Tino sama Lisa dan juga teman-teman yang lain tetap nekat mengetuk pintu rumah itu. Mereka teriak nih, trick or treat. Gak ada jawaban.
Mereka teriak lagi trick or treat berkali-kali tapi nggak ada tanda-tanda si pemilik rumah akan keluar. Akhirnya Tino, Lisa, dan teman-temannya mulai kesel nih. Karena kok nggak ada respon ya? Jangan-jangan pemilik rumahnya ini nggak ada di rumah. Saat itu Roni pun menenangkan Tino sama Lisa. Mereka bilang, udah, kalian pergi aja ke rumah yang lain, sedangkan saya akan tunggu di sini. Siapa tahu si pemilik rumah nanti akan buka pintu buat ngasih permen. Saat itu Roni pun bilang ke Tino sama Lisa sama teman-teman yang lain, udahlah, kalian pergi aja ke rumah yang lain. Nanti papa tunggu di sini ya. Siapa tahu si pemilik rumah keluar dan ngasih permen. Tapi belum jauh Tino sama Lisa pergi, tiba-tiba aja Roni ngedatengin mereka nih. Dia megang beberapa permen dan dia bilang kalau si pemilik rumah akhirnya buka pintu dan ngasih permen. Permen-permen itu pun dibagi rata nih di antara mereka bertujuh. Lanjutlah mereka berkeliling. Ketika sudah pulang ke rumah, Lisa tidur lebih dulu daripada si Tino. Tino saat itu kelihatan gelisah dan bilang kok dia nggak bisa tidur. Si Roni melihat Tino yang gelisah nanya sama anaknya, loh kamu kok belum tidur kenapa? Si Tino bilang, aku pengen makan permen satu aja boleh nggak? Soalnya aku nggak bisa tidur nih. Aku tuh kebayang-bayang permen yang kita kumpulkan malam ini. Akhirnya si Roni bilang, ya udahlah karena itu malam Halloween, dikasihlah si Tino ini satu buah permen. Tapi saat Tino makan permen tersebut, tiba-tiba aja Tino merasakan ada sesuatu yang aneh. Permen yang harusnya rasanya manis tuh kerasa pahit banget di lidahnya. Sampai-sampai si Tino memuntahkan permen tersebut. Waktu si Tino ini bilang ke ayahnya, papa perutku mual, aku mau muntah. Roni langsung bawa Tino kamar mandi supaya muntahnya nggak berceceran di mana-mana. Benar aja sampai di kamar mandi Tino langsung muntah banyak sekali. Dan setelah itu tiba-tiba aja Tino jatuh ke lantai dan mulai kejang-kejang. Nah, kejang-kejang hebat itu adalah salah satu ciri adanya kerusakan di bagian otak. Jadi salah satu penyebabnya bisa karena kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen menyebabkan kerusakan membran di sel-sel otak. Sel-sel otak jadi lebih mudah terpicu dan menimbulkan aktivitas yang tidak normal. Kurangnya oksigen juga menyebabkan tubuh berusaha bertahan hidup dengan metabolisme tanpa oksigen. Hasil metabolisme tubuh kalau nggak pakai oksigen itu adalah asam laktat. Asam laktat ini juga yang menyebabkan cairan tubuh menjadi asam sehingga resiko kejang pun semakin meningkat. Kurangnya oksigen juga bisa menyebabkan membengkakkan jaringan otak. Karena kan ada gangguan aliran cairan tubuh sehingga terjadi kejang. Dan inilah yang saat itu terjadi pada Tino. Roni saat itu panik luar biasa, dia panggil istrinya. Mereka berdua tanpa menunggu lebih lama lagi langsung bawa Tino ke rumah sakit untuk diperiksa. Tapi sayang teman-teman, Tino tidak bisa diselamatkan. Berdasarkan pemeriksaan, Tino dinyatakan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Jadi saat itu Tino dinyatakan on arrival oleh tim medis. Death on arrival ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang sudah tidak bernyawa saat sampai ke rumah sakit atau fasilitas medis lainnya. Saat Tino tiba tidak terdeteksi adanya tanda-tanda vital tubuhnya. Nadi nggak keraba, napasnya nggak ada, tekan darahnya pun sudah tidak ada lagi. Dokter mencoba memeriksa respon pupil dengan menyinari mata Tino menggunakan senter. Jadi teman-teman, respon pupil ini dikendalikan oleh otak, khususnya di batang otak. Saat otak mengalami kematian, maka tidak ada aktivitas di jaringan otak besar dan juga di batang otak. Maka saat itu pupil yang disinari akan tetap dalam keadaan terbuka, membesar, dan gak mengecil sama sekali. Atas dasar inilah akhirnya Tino dinyatakan sudah meninggal dunia ketika sampai di rumah sakit. Saat mendengar keterangan dari dokter, Roni dan istrinya pun gak bisa menahan kesedihan mereka. Mereka belum bisa menerima kepergian Tino yang sangat tiba-tiba dengan cara yang kok tragis banget ya seperti ini. Dokter pun akhirnya nanya, kok Tino bisa muntah sama kejang-kejang ini gimana awalnya? Apa Tino habis mengkonsumsi sesuatu? Roni sama istrinya beritahu dokter kalau Tino memakan sebuah permen sebelum muntah. Dan ini terjadi kurang dari 1 jam sebelum Tino dinyatakan tidak bernyawa. Karena ini adalah kasus hilangnya nyawa secara tidak wajar, jasad Tino harus diotopsi. Hasil otopsi menunjukkan kalau cairan tubuh itu berwarna merah terang menandakan kadar oksigennya tinggi. Tapi ditemukan juga tanda-tanda lemas atau asfiksia. Sebab Tino meregang nyawa terungkap saat dilakukan uji toksikologi atau pemeriksaan zat-zat berbahaya di tubuhnya Tino. Dokter kaget nih dengan hasil tes yang mereka dapatkan. Dia menemukan memang ada sebuah zat berbahaya di tubuhnya Tino. Zat berbahaya ini efeknya pertama, ketika masuk ke tubuh, zat ini akan mengganggu kerja enzim pada tubuh.
Enzim ini berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengubah oksigen menjadi air. Saat diikat oleh zat berbahaya ini, sel nggak bisa menggunakan oksigen. Dan akibatnya oksigen akan menumpuk di cairan tubuh sehingga cairan tubuh akan berwarna merah terang. Kedua, dua sisi ini sangat-sangat tinggi teman-teman. Jika sampai tertelan, zat ini akan bereaksi sangat cepat dan gejala yang muncul itu antara lain pertama, sesak napas dan napasnya terengah-engah. Yang kedua, nyeri kepala, pusing, lemas. Terakhir, kesadaran menurun, kejang-kejang, dan akhirnya meregang nyawa. Mendengar cerita dari Roni itu berarti permen yang dikonsumsi Tino mengandung zat berbahaya. Roni sama istrinya sudah pasti sangat-sangat syok mendengar kabar ini. Mereka pun bertanya-tanya siapa yang tega melakukan ini pada Tino dan apa motifnya si pelaku ini. Mereka semakin cemas karena anak mereka yang lain yaitu si Lisa juga mendapat permen yang sama. Roni sama istrinya takut kalau sampai Lisa memakan permen itu juga. Terus gimana nih dengan teman-temannya Tino sama Lisa? Untungnya saat dicek, Lisa belum memakan satupun permen yang dia kumpulkan. Lisa ini terselamatkan karena tadi begitu dia pulang dia langsung tidur. Dan untungnya begitu juga dengan kelima temannya yang lain, mereka semua belum memakan permen-permen mereka. Kasus ini pun akhirnya diselidiki oleh pihak yang berwenang. Mereka langsung menyelidiki tempat kejadian yaitu rumah keluarganya Tino. Nah di sana pihak yang berwenang menemukan bungkus permen yang dimakan oleh Tino. Dan teman-teman tahu setelah dicek benar aja permen itu mengandung zat yang berbahaya. Jenisnya sama dengan ditemukan di tubuhnya si Tino. Akhirnya pihak yang berwenang minta semua anak yang ada di lingkungan rumah keluarga Tino menyerahkan permen-permen mereka. Karena pihak yang berwenang takut kalau semua permen yang ada di lingkungan tersebut sudah terkontaminasi zat berbahaya. Pihak yang berwenang memeriksa dengan teliti jenis permen yang sama dengan yang dimakan oleh Tino. Dan ada 4 bungkusan yang terlihat janggal. Jadi bagian atas bungkusan tersebut tuh kayak udah dibuka dan segel lagi dengan staples. Dan teman-teman tahu keempat bungkus permen tersebut mengandung zat berbahaya yang sama. Dan ada 1 orang anak yang nyaris saja mengalami nasib yang sama dengan Tino. Ibu anak tersebut panik ketika mendapat peringatan dari pihak yang berwenang. Karena saat dia mendapat peringatan tersebut, anaknya sedang asik makan permen. Ada 1 bungkus permen yang gak jadi dimakan oleh anak tersebut. Setelah sang ibu melihat bungkus permennya, ternyata bungkusnya sudah dibuka dan disegel lagi dengan staples. Dan gara-gara itu si anak gak bisa buka bungkusnya. Yang rasa, malas nanti aja aku bukanya. Gara-gara itu teman-teman, anaknya terselamatkan. Karena pihak yang berwenang menemukan zat berbahaya yang dimasukkan ke dalam bungkus permen tersebut. Setelah itu pihak yang berwenang meminta keterangan pada Roni tentang siapa yang memberikan permen ini pada Tino. Roni ingat-ingat nih rumah yang memberikan permen itu untuk Tino dan juga teman-temannya. Tapi masalahnya dia nggak pernah melihat si pemilik rumah saat itu. Jadi si pemilik rumah hanya buka pintunya sedikit dan memberikan beberapa permen. Roni bilang ada 1 ciri khas yang ditunjukkan oleh pemilik rumah itu. Katanya Roni, tangan pemilik rumah itu tampak berbulu. Dan bulunya itu lebih banyak daripada orang-orang pada umumnya. Kayak pertumbuhannya itu rada aneh. Dan pihak yang berwenang segera mendatangi rumah yang dijelaskan oleh Roni. Pemilik rumah bingung nih dengan kedatangan pihak yang berwenang. Karena saat itu dia merasa nggak melakukan apapun yang bisa menjadi tindak pidana. Tapi anehnya pemilik rumah itu ciri fisiknya nggak sama dengan yang dijelaskan oleh si Roni. Dia nggak punya tangan yang berbulu seperti yang dijelaskan oleh si Roni. Pihak berwenang mulai curiga nih, tapi mereka tetap melanjutkan pemeriksaan. Mereka menjelaskan kejadian yang menimpa Tino kepada pemilik rumah. Mereka cerita kok Tino ini sempat makan permen yang katanya diberikan oleh sang pemilik rumah. Pemilik rumah langsung membantah tuduhan tersebut. Dia menjelaskan bahwa pada malam Halloween dia berada di tempat kerjanya. Dia nggak di rumah. Karena saat itu pemilik rumah bekerja di bandara dan nggak ada libur meskipun hari-hari penting seperti Halloween. Pihak yang berwenang merasa nih ada yang janggal dengan kasus ini. Kecurigaan mereka kemudian beralih ke Roni yang mengaku mendapatkan permen dari si pemilik rumah. Pihak yang berwenang menyelidiki alibi si Roni dan menemukan kejanggalan. Roni mengatakan kalau pemilik rumah sempat menyalakan lampu ketika memberi permen. Tapi si pemilik rumah mengkonfirmasi bahwa saat itu dia sedang bekerja. Dia di bandara sama sekali nggak ada di rumah. Yang berarti nggak ada orang yang bisa menyalakan lampu dan buka pintu. Pihak yang berwenang meminta kesaksian dari beberapa teman Roni di tempat kerja.
Dan ternyata diketahui kalau Roni itu orang yang banyak masalah. Dia sering keluar dari tempat kerjanya. Jadi selama 10 tahun terakhir dia sudah ganti-ganti pekerjaan lebih dari 21 kali. Dan juga si Roni terbiasa berhutang di tempat kerjanya dan berakhir dipecat. Dari pekerjaan yang terakhir, Roni hampir dipecat karena utang yang sangat-sangat menumpuk. Dan informasi ini buat pihak yang berwenang kembali minta keterangan dari si Roni. Tapi Roni nggak berikan banyak informasi, seakan-akan ada yang dia sembunyikan. Titik terang muncul ketika pihak yang berwenang menerima informasi penting dari temannya Roni. Salah satu teman Roni bekerja sebagai guru kimia. Dan Roni ini pernah nanya ke temannya ini, berapa banyak sih zat berbahaya yang dibutuhkan untuk menghilangkan nyawa seseorang? Pihak yang berwenang juga menemukan bukti bahwa Roni membeli zat berbahaya di sebuah toko kimia. Dengan bukti yang kuat, pihak yang berwenang pun akhirnya menangkap Roni. Penyelidikan terus berlanjut agar Roni mendapatkan hukuman yang setimpal. Fakta-fakta mengejutkan pun akhirnya terungkap teman-teman. Beberapa bulan sebelum Tino meninggal, Roni mendaftarkan Tino untuk asuransi jiwa. Dan bukan cuma Tino, tapi Lisa juga didaftarkan untuk asuransi jiwa yang sama. Uang kompensasi dari asuransi jiwa kedua anaknya itu terhitung bisa melunasi semua utangnya. Itu berarti Roni berniat memang untuk menghilangkan nyawa Lisa dan juga si Tino. Roni sudah merencanakan untuk menghabisi nyawa kedua anaknya. Dan saat itu dia melihat ada celah ketika hari Halloween tiba. Dia sudah menyiapkan beberapa permen yang dicampur zat-zat berbahaya. Roni menyiapkan lebih banyak permen buatannya untuk menutupi jejaknya. Tapi rencananya gagal karena hanya Tino lah yang memakan permen tersebut. Sementara Lisa dan kelima anak lainnya tidak memakan permen dari si Roni. Dan akibatnya Roni nggak bisa mengklaim asuransi jiwa Tino karena dia lebih dulu tertangkap oleh pihak yang berwenang. Dalam persidangan Roni tampak tenang dan nggak menunjukkan rasa bersalah sama sekali. Roni bahkan mengaku tidak menyesal telah menghilangkan nyawanya Tino. Menurutnya semua orang bisa aja melakukan kesalahan. Ini kan kata-kata yang aneh ya teman-teman. Dia sudah menghilangkan nyawa anaknya, tapi satu-satunya pembelaan yang dia katakan, ya semua orang bisa berbuat salah kok. Gak habis pikir saya teman-teman. Roni akhirnya dijatuhi pidana mati karena terbukti telah melakukan penghilangan nyawa berencana terhadap anaknya sendiri. Tapi Roni nggak bisa langsung menjalin eksekusi. Yang pertama karena kuasa hukumnya Roni terus-menerus mengajukan banding. Walaupun ditolak terus-menerus dia banding. Yang kedua ada demonstran anti hukuman mati yang juga menolak vonis tersebut. 10 tahun kemudian barulah Roni dieksekusi. Setelah sebelumnya dia mendekam di tahanan. Dan saat eksekusi berjalan ada 300 orang yang datang untuk mendukung proses eksekusinya si Roni. Saat dia dinyatakan tidak bernyawa setelah eksekusi, kerumunan demonstran tersebut langsung berteriak dengan kegirangan, "Trick or treat! Trick or treat! Trick or treat!" Sementara beberapa demonstran anti hukuman mati mendapat lemparan permen dari orang-orang yang semuanya setuju dengan keputusan hakim terhadap Roni. Teman-teman, kasus ini terjadi di Amerika Serikat, dan kasus ini sangat terkenal hingga Roni mendapatkan sebuah julukan. Roni dijuluki The Candyman atau The Man Who Kills Halloween. Teman-teman, kasus ini lagi-lagi menunjukkan bagaimana mengerikannya manusia kalau sudah dibutakan dengan uang. Demi mendapatkan uang dengan cara yang mudah, Roni tega mengorbankan anaknya sendiri. Tapi pada akhirnya masalah keuangan yang dihadapi malah nggak selesai. Malahan dia menimbulkan masalah baru yang jauh lebih buruk. Teman-teman, tidak ada materi yang sepadan dengan nyawa manusia.